wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih di program kisah analisa orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang dulunya memusuhi beliau. Bahkan permusuhan sahabat Nabi ini dengan Rasulullah SAW dimulai dari ayahnya, karena ayahnya adalah tokoh yang termasuk orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah SAW sejak awal. Seorang tokoh yang kaya, dikenal di kota Makkah sebagai pengusaha besar yang punya lahan sekian hektar di daerah Taif, kebun kurma, kebun anggur, dan memiliki banyak sekali budak. Di antara budaknya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang dikenal dengan muadzin Rasul SAW. Dia adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Safwan bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ayahnya adalah Umayyah bin Khalaf. Tokoh ini yang disebutkan tadi sebagai orang yang sangat kaya dan memiliki banyak harta di kota Mekah dan investasi di berbagai daerah, kebun kurma, kebun anggur dan lainnya. Safwan bin Umayyah ini awalnya ketika Rasulullah mendakwakan Islam mungkin sekedar ikut-ikutan ayahandanya yang memusuhi Islam. Dia termasuk anak tokoh Quraisy yang hidup bergelimang harta. Bahkan apapun yang diinginkan bisa diwujudkan oleh ayahnya. Di era jahiliyah sebelum Islam dikenal sebagai seorang penjudi, gitu, tukang judi untuk ngabisin duit bapaknya yang kaya raya itu. Tentu saja di antara sahabat-sahabatnya ada Ikrimah bin Abu Jahal, juga Khalid bin Walid juga termasuk generasinya, gitu kan. Nah, sampai kemudian ketika Rasulullah mendakwakan Islam, karena dia betul-betul masih terikat dengan ayahnya, dengan kekayaan orang tuanya, maka dia juga memusuhi Islam, atau paling tidak minat dengan ajaran Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan beberapa peristiwa besar terjadi, di antara adalah Perang Badar, yang terjadi bulan atau sekitar tahun ke-2 Hijriah, Perang Badar terjadi, dan ayahandanya Umayyah bin Khalaf ini terbunuh dalam Perang Badar ini. Dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Kita pernah bahas kisahnya, bagaimana kisah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf ini. Nah, anaknya Safwan bin Umayyah ini termasuk orang yang memiliki dendam kesumat yang luar biasa. Ayahandanya terbunuh. Karena itu bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya seperti Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin As, lalu kemudian tidak lupa juga bahkan Khalid bin Walid, mereka berkumpul dan membicarakan tentang kekalahan kaum kafir Quraisy, terbunuhnya 70 tokoh kafir Quraisy dalam perang tersebut. Dendam yang menggemburuh, menimbulkan penyakit hati yang luar biasa. Maka di sebuah keheningan malam, di awal malam dia berbincang dengan salah seorang sahabatnya namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Satu kabilah dengan dia, kabilah Bani Jumah. Dalam obrolan berdua itu kata Umair bin Wahab al-Jumahi, "Ya betul, saya juga dendam luar biasa. Bahkan putra saya Wahab bin Umair al-Jumahi," kata Umair ini, "pun dalam tawanan kaum muslimin. Kalaulah tidak memikirkan keselamatan keluarga saya, utang piutang saya dengan orang lain, rasanya saya ingin," kata Umair bin Wahab ini, "untuk pergi ke Yathrib, ke Madinah dan membunuh Muhammad. Apapun resikonya, walaupun saya harus dibunuh juga," kata Umair bin Wahab al-Jumahi. "Namun karena saya mengkhawatirkan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, dan utang piutang saya masih belum selesai, belum lunas," katanya, "maka saya menahan diri." Kalau cuman itu alasannya, kata Safwan bin Umayyah ini, Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini, "saya berani menjamin, kalau Anda mau datang ke Madinah dan bunuh Muhammad, resikonya, segala resikonya saya yang jamin. Seluruh andai pun engkau terbunuh, gitu kan, maka saya menjamin keluargamu, anak-anakmu, istri semua, dan saya akan melunasi semua utang-utangmu."
Kata Umar bin Wahab, yang benar, iya. Maka di awal malam itu, di atas sebuah batu besar, tidak jauh dari Ka'bah, tidak ada yang melihat. Sebuah kesepakatan, sebuah tekad disepakati oleh dua orang ini ya. Umar bin Wahab sebagai eksekutornya akan berangkat menuju ke Madinah untuk bunuh Rasulullah. Maka singkat cerita jamaah, berangkatlah Umar bin Wahab al-Jumahi ini yang menuju ke Madinah al-Munawwarah untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun apa yang kemudian terjadi ketika Umar bin Wahab al-Jumahi datang menghadap baginda Rasul di depan pintu Rasulullah, ya, dia segera ditegur oleh Rasulullah. Ya Umair, ya mata turidu, apa yang kau inginkan? Kata dia, saya ingin menebus putra saya yang kau tawan. Tidak, kata Rasul, sungguh kedatanganmu justru untuk membunuh saya, kata Rasul. Engkau bersama dengan Safwan bin Umayyah ya, di waktu sekian, malam sekian ya, kalau sekarang mungkin ada jamnya gitu ya, bicara hanya engkau berdua dan kalian sepakat untuk bunuhku. Kaget Umar bin Wahab al-Jumahi karena dia tahu di malam keheningan malam itu nggak ada yang tahu apa yang mereka sepakati. Tapi bagaimana Rasulullah tahu? Maka akhirnya Umar bin Wahab al-Jumahi ini tunduk kepada baginda Rasul dan kemudian memeluk Islam. Nah, bagaimana dengan Safwan bin Umayyah? Dia kaget luar biasa. Mulanya dia berharap kepergian Umar bin Wahab al-Jumahi ini akan mendatangkan berita yang besar. Dia akan kembali ke Mekah dengan membawa berita besar bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW terbunuh, gitu kan. Sempat dia kawar-kawar ke penduduk Quraisy, gitu kan, menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada berita yang besar, kabar yang akan menggemparkan, ya, karena dia berharap Rasulullah terbunuh. Tapi betul-betul di luar dugaannya, ya, ketika Umar bin Wahab al-Jumahi datang ke Mekah, betul ya, dia membawa berita besar, tapi bukan tentang wafatnya Rasulullah, tapi tentang keislaman. Ya, Umar bin Wahab sempat mengajak Safwan untuk masuk Islam, tapi tentu saja dia tidak mau ya. Dan sejarah pun bergulir jamaah. Safwan ikut dalam perang Uhud, ikut dalam perang Khandaq, ikut dalam berbagai peristiwa besar ya, melawan kaum muslimin ya, dalam serial peperangan di masa baginda Islam ya. Sampai akhirnya sekitar tahun ke-8 Hijriah bersama dengan 10.000 tentaranya Rasulullah masuk ke kota Mekah dan membebaskan kota tersebut. Membebaskan kota Mekah dari kejahilian, ya, membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, ya, tanpa perlawanan sama sekali, tanpa ada kucuran darah sama sekali. Mekah tunduk di bawah titah kaum muslimin. Karena demikian ada sekitar 10 orang yang divonis ya, oleh baginda Rasul bahwa tidak ada maaf ya, untuk mereka. Nah, di antara yang 10 itu terdapat nama Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia tidak mendapatkan ampun dari Rasulullah SAW ya, bahkan termasuk daftar hitam yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana kisah berikutnya? Bagaimana nasib Safwan bin Umayyah yang masuk daftar hitam yang harus diselesaikan oleh Rasulullah dan kaum muslimin? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Konsumsi British Propolis, sehat insyaallah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Safwan bin Umayyah al-Jumahi. Kita sedang membicarakan sahabat Nabi ya. Kita tahu kehadiran baginda Rasul ke Makkah Mukarramah untuk membebaskan kota suci ini dan berhasil dengan gemilang tanpa pertumpahan darah. Namun ada sekian orang yang divonis ya, karena kesalahan mereka yang begitu luar biasa dan tidak ada maaf bagi mereka. Dan di antara mereka yang divonis itu adalah Safwan bin Umayyah al-Jumahi, tokoh yang sedang kita bicarakan hari ini. Nah, apa yang kemudian terjadi? Dia kabur jamaah, dia melarikan diri dari kota Mekah ya, dikisahkan dia menuju ke Jeddah untuk selanjutnya berlayar ke Yaman dan melarikan diri ke daerah Afrika barangkali ya, kalau kita lihat peta. Disinilah makna penting tentang sebuah persahabatan. Persahabatannya dengan Umair bin Wahab al-Jumahi ya, yang terjalin sejak mereka di masa jahiliyah dan sempat terputus ketika Umair bin Wahab al-Jumahi masuk Islam, ternyata berlanjut kembali. Umar bin Wahab ingat dengan saudaranya ini, ingat dengan temannya ini, Safwan bin Umayyah. Maka dia cari. Ketika dia tahu bahwa Safwan termasuk seseorang di antara yang harus dieksekusi, tidak ada maaf,
Maka dia buru-buru mencari Safwan ini sampai Allah kemudian mempertemukan mereka ya, di sebuah perjalanan dalam pelarian tersebut. Kata Umar bin Wahab al-Jumahi, "Ya Safwan, saya menjaminmu kita menghadap Muhammad." Kata Safwan bin Umayyah, "Tidak. Kesalahan saya sangatlah besar. Dan Rasulullah Muhammad telah mengumumkan saya termasuk orang yang tidak dimaafkan." Tapi dengan bujukan Safwan bin Umayyah, dia meyakinkan bahwa Rasul adalah orang yang sangat pemaaf. Apalagi dalam riwayat lain dikabarkan dia sempat membawa sorban Rasulullah, menandakan bahwa ini masalah yang serius ya, tidak bercanda gitu ya. Maka singkat cerita dibawalah Safwan bin Umayyah ini oleh Umar bin Wahab menghadap baginda Rasul. Oleh Nabi diterima dengan sangat baik, dimaafkan semua kesalahannya. Kendati demikian, Safwan bin Umayyah ini ya sempat minta waktu kepada Rasul agar diizinkan untuk berpikir. Dalam kisah, "Ya Muhammad, izinkan saya untuk berpikir." Ya, 2 bulan. Kata Rasul, 4 bulan. Nah, jadi dia minta 2 bulan, Rasul malah memberikan kepadanya untuk berpikir 4 bulan. Maka dalam masa 4 bulan ini jemaah itu unik. Dia tidak masuk Islam ya, tapi tetap bersama dengan Rasulullah dan kaum muslimin, makan minum bersama dengan mereka. Bahkan ketika terjadi perang Hunain antara kaum muslimin dan sisa-sisa pasukan atau kabilah yang berada di Makkah waktu itu ya, Safwan bin Umayyah ini ya memberikan bantuan pinjaman berupa baju besi ya kepada Rasulullah ya, memberikan tameng gitu kan, meminjamkan tameng kepada Rasulullah. Bahkan dia sempat ikut ya, bukan ikut berperang membela Rasulullah kaum muslim bukan ya, tapi ikut mengawal tameng yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Ketika terjadi perang Hunain dan beres perang Hunain, berlalu sekitar 4 bulan kemudian, ada sebuah kisah menarik. Suatu saat Safwan bin Umayyah ini ya datang menghadap baginda Rasulullah. Kata dia, "Ya Muhammad, saya lihat di lembah sana ada beberapa ekor kambing, sekawanan kambing." "Ya," kata Rasul. "Punya siapa?" "Punya saya," kata Rasul. "Boleh dong saya minta," katanya. Ini orang kaya gitu ya. "Mau," kata. "Iya." Akhirnya diberikan oleh Rasulullah. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab dalam tanda kutip ya ketertarikannya dengan Rasulullah. Ya. Ditambah lagi dengan pergaulan mereka selama 4 bulan yang melihat bagaimana akhlak Rasulullah. Jadi diantara atau Safwan bin Umayyah ini jamaah mungkin berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau mungkin kita bicara tentang Abu Sufyan bin Harb yang terpaksa masuk Islam gitu kan, tidak ada pilihan. Tapi kalau Safwan ini enggak. Dia dibiarkan oleh Rasul untuk memilih. Jadi tidak ada paksaan dalam agama gitu kan. Dan selama 4 bulan dia berbaur dengan Rasulullah dan kaum muslimin, tidak masuk Islam. Namun pada akhirnya melihat karakter Rasulullah, melihat kepribadian Rasulullah, melihat akhlak kaum muslimin, maka dia pun masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, hasuna Islam, dia betul-betul serius mendalami Islam. Dia tidak ingin ada satupun peristiwa ya, setelah itu ya, yang luput dari kesertaannya. Dia ikut, bahkan sampai kemudian Rasulullah meninggal dunia, dia tetap setia dengan Islam, mendampingi Abu Bakar Siddiq, mendampingi Umar bin Khattab, mendampingi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Allah kemudian ya, memberikan takdir kepadanya wafat ya pada tahun sekitar 40 sekian Hijriah ya, persis ketika tidak lama Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah. Dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah insyaallah ya, seorang yang dulu ya melawan Rasulullah dan kemudian akhirnya berbalik membela Islam. Maka benarlah sabda Rasul yang mengatakan, "Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu." Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka ketika dia masuk Islam, dia akan menjadi orang yang terbaik juga. Semoga akan lahir sosok-sosok seperti Safwan bin Umayyah ini, yang dari tadinya memusuhi Islam, lalu kemudian membalik membela Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Happy Andi Barsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.